Udah hampir 1.000 yang nonton guys. Budi W, selamat malam dari Bandung katanya. Oke, aku mulai ya. Selalu mulai dari IHSG dulu. Entah kenapa ya kok cahaya di tempat aku nih di kamar ini gelap sekali. Padahal kayaknya lightingnya sama persis kayak biasanya. Oke, aku mulai dari IHSG guys. IHSG-nya hari ini koreksi dan koreksinya normal aja, normal correction. Seperti yang kemarin kita udah bahas ya, jadi akan ada kemungkinan dia turun, kemungkinan dia koreksi, dan dia memang turun hari ini menguji supportnya di MA20 normal-normal aja, jadi dia bakalan zigzag sekitaran 7160 sampai 7300 sekitar ini, dua level ini 7160 sampai 7300 di sini. Nah terus gimana dong? Market hari ini value transaksinya lumayan gede, sekitaran 15,3 triliun rupiah guys. Terus asing itu masih net buy meskipun nggak banyak ya lumayan sih 543,17 miliar net buy-nya. Ini terbesar masih sama di saham BCA, kemudian Bank Mandiri, Adaro, ASII, meskipun ASII turun ternyata asing net buy dan juga TLKM. Kita start coba dari BCA always, BCA-nya masih ngegas, nggak mau turun, ya tinggal ngehold aja. Ini udah mencapai target dari profit taking jangka pendek sebenarnya untuk BCA. Dia breakout BCA-nya, bakalan menuju ke berapa? Udah nggak ada resisten, the sky is the only limit gitu. Jadi kita coba tarik resisten, ini ada yang ditarik dari round number 9.000, tapi aku akan coba tarik dari channeling line dulu di sini. Jadi resisten yang terdekatnya di 8775 untuk BCA. Monthly chartnya kalau dilihat jadinya kayak gini ya, naiknya udah cepat banget. Jadi kalau aku perhatikan di bulan September dan Oktober ini, alangkah baiknya kalau misalkan BCA ini ada koreksi dulu gitu. Disyukuri BCA-nya naik, cuman kalau beli di level sekarang ini ketinggian. Personally aku ngarep BCA turun. Personally aku malah ngarep BCA tuh bisa agak-agak turun dulu gitu. Kalau misalkan sampai dikasih ke 8.000, 7.850 ya bagus buat bisa entry lagi buat para tradernya. Tapi buat investor udah agak ketinggian. Masih bisa naik tapi agak ketinggian ya, jadi aku sih sebenarnya lebih senang kalau misalkan dia agak-agak sideways dulu gitu. Itu BCA. Terus kemudian selain BCA, jerawat cuan, jerawat uptrend. Selain BCA, aku mau bahas BBRI. BBRI meskipun bukan masuk dalam top 5 net buy investor asing, hari ini tadi Mtrade ada masuk BRI buat trading jangka pendeknya. Koneksi aman guys, semoga koneksi aman ya. Tadi Mtrade masuk untuk apa ya? BRI. Cek. BRI ini udah cuan 82% sejak 18 Mei yang lalu. Dan tadi kayaknya ada nambah beli lagi deh. Ada di info lagi. Tadi atau kapan ya ada info lagi gitu. Jadi ini bagus sih BRI, dia turun gini, koreksi gini nih bagus sih. Tungguin aja di level 4410 buat yang belum punya, buat investasi ya. Jadi bisa buat masuk lagi di situ. Oke, terus kemudian Bank Mandiri sideways aja, aku nggak bahas Bank Mandiri. Terus aku ke Adaro yang masuk top 3 net buy asing. Guys, aku ngantuk guys malam hari ini. Aku boleh kelar lebih cepat nggak nanti? Boleh ya, aku kelar lebih cepat karena kalau udah IG live terlalu semangat ngantukku jadi hilang. Terus jadi nggak bisa tidur. Oke. Adaro hari ini dia ada satu reversal, satu tanda reversal jangka pendek. Jadi kalau misalkan teman-teman profit taking Adaro buat jangka pendek atau buat swing tradingnya, ya ini oke-oke aja gitu kalau buat jangka pendeknya. Mtrade masih ngehold Adaro buat jangka menengah karena jangka pendeknya Adaro ini udah dijual pada tanggal berapa ya? 25 Agustus gitu. Jadi udah jual lama, kita tinggal hold jangka menengah aja. Buat yang jangka pendek ini udah rawan profit taking sekitar 4.030 sampai 4.300-an gitu. Oke, terus selain Adaro, yang keempat di net buy asing ada ASII. Menarik sih ASII-nya. Kenapa? ASII ini turun, breakdown dari tren jangka menengahnya. Untuk ASII ini. Cuman justru menarik buat investor jangka panjang ya. Buat kalian yang belum punya ASII,
hari ini dikasih kabar gembira nih, dia turun volume gede, jadi kemungkinan besok masih bisa turun sampai 64 atau 6325 di sini. Masih bisa turun sampai 6325 atau 64-an di sini ya, teman-teman, untuk ASI-nya. Jadi wait and see dulu aja. Jadi ASI kita udah jual di M-Trade jangka menengah tanggal 5 September kemarin, cuan 7 sampai 9%. Kita akan kemungkinan untuk buyback lagi sekitar 63 sampai 64-an di sini. Kita akan update lagi, teman-teman. Baik, sekarang kita lihat untuk saham yang lainnya. Bikin aku lebih pede karena jerawatnya lebih ke cover. Jadi putih banget. Anyway, aku akan review saham yang lainnya. Hari ini tuh lumayan aktif. Pulp and Paper, dia termasuk satu sektor yang sering dibahas. Salah satu dari 5 atau 6 sektor yang memang aku suka. Dan aku sekarang lagi nabung atau nabur di 5-6 sektor ini untuk jangka menengah panjang. Jadi kalau kalian ngikutin trader atau investor atau influencer itu mesti ngelihat time frame ya. Jadi kalau saya di IG Live, saya kebanyakan akan bahas tentang jangka menengah. Kalau kalian di M-Trade itu dibimbing jangka pendeknya juga atau swing trading. Kenapa? Karena di M-Trade itu bisa real time. Bisa real time gitu. Jadi real time update. Kalau untuk di IG Live kan sifatnya end of day ya, end of day, jadi agak-agak telat gitu, makanya aku update-nya jangka menengah. Nah, jadi untuk 5-6 sektor ini aman untuk jangka menengah gitu. Sekarang aku akan bahas untuk INKP dan juga TKIM. INKP dan TKIM ini tadi pagi ada dibahas di morning briefing, kayak nonton kartun. Ya daripada aku pakai tanduk-tanduk ini. Oke, sekarang kita lihat INKP ya. Jadi mirip Haruka, lucu kan? Daripada di komen jerawat mulu. Oke, INKP, teman-teman lihat ya INKP ya, teman-teman ya. Wes, gak usah bahas jerawat lagi. Udah ditutup dengan filter terkeceh. Jadi 3-4 hari kemarin ini, 2 September, dia tuh breakout dari beberapa resisten. Dari sebenarnya satu resisten yang cukup kuat sih. Sekitaran 85-50 ini. Ini diuji 4 kali, 1, 2, 3, dan 4 kali sebelumnya di 31 Agustus, terus nggak bisa breakout, sampai akhirnya dia jadi bisa breakout gitu. Jadi ini breakoutnya bagus. Ini breakoutnya bagus, INKP, dan kemarin dikasih koreksi 2 hari berturut-turut, normal correction, hari ini mau ngegas lagi. Kalau besok dikasih koreksi lagi ya, teman-teman bisa nawar lagi nih, dapat di angka sekitaran 85-5an ya, lumayan gitu ya. Jadi mesti sabar-sabar untuk yang INKP, TKIM gini, mesti sabar-sabar. Kalau kita perhatiin patternnya secara monthly atau secara weekly, ini sebenarnya kelihatan ada satu pattern bullish reversal. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pemula tuh nggak perlu TikTok terus, teman-teman bisa ikutin tren jangka menengah. Kalau kalian perhatikan di sini, ini baru mau keluar dari sideways di bawahnya dan mulai masuk ke uptrend gitu. Oke. Terus selain INKP, kita mau bahas juga TKIM ya. TKIM nih masih satu geng sama INKP dan sering aku bahas juga. Aku berasa kayak artis drakor. Pakai filter ini. Jerawat tersamarkan. Mari kita lihat TKIM. Baik, kita lihat TKIM ya guys ya. Kalau INKP, ini aku bersihin dulu deh. Ini dia sempat terjual, tak ada terjualnya. Ini aku bersihin dulu. Breakoutnya lebih awal, waktu itu ya TKIM breakoutnya lebih awal di 6650, cuman dia ada resisten kuat di 7225. Jadi aku pribadi ngelihatnya lebih prefer INKP sebenarnya. Lebih kuat trennya untuk INKP karena si TKIM ini dia masih ada satu resisten kuat yang belum di breakout. Sedangkan kalau INKP itu resisten kuatnya udah dijebol. Nah, INKP dia jebol dari resisten kuat di sini gitu. Ya, di sini ada resisten lagi tapi dia cuma diuji sekali doang. Hopefully juga bisa lebih bagus gitu. Oke, nge-lag kah? Atau oke koneksinya? Sorry guys, speed aku ngomong agak slow melo-melo, ngantuk guys. Entah kenapa ngantuk nih.
hujan-hujan, hawanya enak, jadi bawaannya ngantuk. Oke, terus tadi Mtrade juga ada trading BMTR. Aku mau review BMTR gimana. Teman-teman bisa lihat untuk real time-nya di Mtrade ini ya, Mtrade Premium VIP, dan teman-teman juga bisa ngikutin morning briefing Mtrade. Oke. Terus kita lihat di sini. BMTR-nya ini breakout dari pola falling wedges. Breakout-nya 3 hari ini dia kayaknya nggak bakalan bisa cepat, tapi kayaknya trennya bakalan membaik deh gitu. Terus aku mau buat satu lagi nih, AGII. AGII ini menariknya gimana? AGII ini dia sebenarnya waktu itu breakout dari pattern ascending triangle-nya tuh dia nurut banget sama pattern ascending triangle ini gitu. Dan sempat breakout, terus kemudian turun kan. Nah, turunnya tuh pas kena support ascending triangle dia mantul naik lagi, dan dia nurut banget loh sama MA 100-nya. Meskipun dalam jangka pendek kita sempat jualan, kita lagi watch lagi untuk jangka menengah buat AGII. Kami cek AGII. Kita akan masukin ke watchlist lagi ya. Ngantuk guys. Ngantuk-ngantuk kalau abis IG live jadi seger. Oke. Aku pengen ngebahas pertanyaan dari Vivian Suryanti yang masuk di WA sih, yang masuk di menu tanya saham di Mtrade atau di DM aku ya, ini nggak tahu nih. Aku dikasih tahu ada pertanyaan ini, dan intinya dia abis kerjaan tuh lagi nggak stabil abis pandemi, terus dia mau trading saham gitu. Aku akan jawab pertanyaannya nanti, ditunggu ya guys ya. Oke, terus kemudian aku akan bahas untuk beberapa saham yang menurut aku masih cukup menarik teman-teman ya, masih cukup menarik. Kita akan lihat untuk disclaimer ya guys, ini buat scalping tadi buat scalping di Mtrade, ada scalping saham Cepro, agak-agak high risk di sini ya. Jadi ini ada scalping 4-7%. Terus aku akan kasih lihat teman-teman yang masih menarik buat aku, yaitu saham properti ini udah jarang kita bahas, udah jarang kita mention. Belakangan mentionnya lebih ke pulp and paper terus dan jarang disebut. Teman-teman lihat di sini, ini BSDE masih di area support dan bisa buat ditabung banget guys gitu. Terus ya ada BSDE dan juga SMRA. Terus ini ada yang request untuk apa tadi ya? ASI aku udah bahas tadi. ASI udah bahas. Terus aku akan bahas untuk SMBR, karena kemarin SMBR kan pada senang ya, naik ya. Terus kemudian hari ini turun. Jadi gimana nih SMBR-nya? Ya ini turunnya volumenya lumayan tinggi. Kalau kayak gini kita lihat dia tuh sebenarnya volumenya gede pas dibeli atau pas dijual sih. Kita lihat di grafik intraday. Grafik intraday sekarang tanggal 7 September, kita lihat dari jam 9. Jam 9 pagi itu di sini chartnya. Ya, jadi jam 9 pagi di sini. Ini perhatikan, di sini ada sempat volume tinggi hijau. Ini tinggi merah 1, tinggi merah 2. Terus habis itu stabil. Dia sebenarnya diguyurnya tuh cenderung di akhir sesi diguyur gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang profit taking di akhir sesi, tapi kalau diperhatikan hijau dan merah ini masih tarik menariknya masih seimbang gitu. Jadi terlalu minor kalau kita ngelihat intraday. Kita lihat daily-nya aja. Hasilnya daily-nya ini volume merah tinggi di sini satu ya, masih lebih banyakkan hijaunya di sini. Jadi wait and see dulu teman-teman ya. Stop loss-nya di bawah 480 atau di bawah 475. Nah, terus ini David Rianto minta best juga kemarin. Best itu kemarin ada di tradingin di Mtrade untuk scalping, tapi kita juga punya portfolio untuk jangka pendek atau swing tradingnya. Jadi jangka pendek atau swing trading di Mtrade ini kita masih cuan 5-6%. Tadi candle-nya kayak gini tapi volumenya kecil. Jadi kita masih ngehold. Trailing stop kita pakai low hari ini. Low hari ini tuh di 167. Jadi kalau di bawah 167 kita bakal jual. Dan di atas 167 kita juga kayaknya bakalan profit taking untuk best ini nggak lama-lama deh gitu. Ya, aku coba tarik satu resisten buat best karena dia juga all time high di sini. Aku coba tarik resistennya dari channeling line.
Oke, jadi ini best resistennya dari sini. eh Ini teman-teman, sampai ke 188 ini masih bakalan aktif sih untuk best BKSL, APLN, ASRI. Cuman 4 saham ini termasuk yang lumayan tinggi resikonya banget. Dia gerakannya liar banget. Jadi kalau aku perhatikan market ini udah mulai agak-agak melambat, udah agak-agak sideways untuk saham-saham gedenya. Nah, jadi yang main malah saham-saham kecil kayak gini. Ini buat trading cepat gitu. Jadi yang nggak sempat untuk ngamatin market atau trading cepat, teman-teman nggak usah dipaksain untuk apa namanya masuk ini. Lihat di mana stock pick jangka pendek nggak ada best, ada di hold, di menu hold, di menu hold. Kemarin tuh sebenarnya di jangka menengah tapi diedit jadi jangka pendek karena sahamnya volatile banget gitu. Oke, terus kemudian pertanyaan Liong PC, Miss BCA kalau di hold terus apakah harga bisa balik lagi sebelum stock split mungkinkah? Biar waktu yang menjawab ya. Maksudnya bisa naik terus gitu ya. Jadi kayak harganya kayak sebelum stock split, hebat banget. Nggak ada yang mustahil. Biar waktu yang menjawab. Dan sekarang perekonomian juga lagi recover. Apalagi nanti kalau perekonomian udah benar-benar kuat, jadinya kayak apa? Bakalan bisa naiknya cepet banget gitu. DJE 5000 bisa aja. Oke, mari kita bahas Doit. Mari kita bahas Doit, guys. Aduh. Doit chartnya cakep, kata Pak Budi. Bukan karena dia kasih saya sate loh. Satenya mah udah lama. Aduh, udah kepengen lagi. Oke deh. Jadi, Doit ini, teman-teman, ini menarik. Kenapa? Karena dia retrace dekat area support 400 dan cakepnya tuh ini bener. Jadi volumenya tinggi pas naik, pas breakout, kemudian pas dia turun 3 ini volumenya tuh turun juga gitu. Di area support 400, dekat area support 400 ini menarik gitu. Untuk entret kita masih hold jangka menengah untuk Doitnya, sedangkan jangka pendeknya udah kejual tanggal 5 September kemarin, cuan tipis 3-4%. Masih worth it banget kalau teman-teman ngehold untuk jangka menengah atau masih baru mau beli dekat 400. Yang penting di atas 400 aja deh. Kalau di bawah 400 udah mulai rawan profit taking. Batasnya angka 400 itu gitu ya. Doit belum mau kemana-mana ya, sabar. Sylvin Nurul Ilmi ada bahas Toba. Toba sempat menarik juga patternnya beberapa hari kemarin. Toba tuh sempat menarik juga patternnya, tapi aku lebih suka Doit ya, karena dia terlalu gerakannya tuh terlalu apa ya, terlalu labil gitu loh. Ini kalau Doit dia turunnya pelan-pelan, kalau ini langsung kencang. Ya sih dua hari ini merah memang volumenya kecil, tapi Doit lebih rapi, chartnya lebih rapi. Siapa yang ngegambar chart? Aku tak tahu. Yang jelas kita retail kita ngikut aja dengan ngelihat psikologi market itu dari chart gitu. Japfa. Enawas 1966 berkat M-Trade Workshop. Good. Trading saham harus disabarin biar banyak cuannya. Nggak harus sih. Kita punya pilihan untuk sabar dan nggak sabar. Aku diajarin sama guru neurosemantik aku waktu itu. Jadi di workshop APG, Accessing Personal Genius, 2 minggu yang lalu, didenda kalau yang ngomong harus didenda. Dan aku yang kena denda paling banyak karena aku paling aktif nanya, aktif ini ngomong gitu. Ya, nggak takut salah. Didenda 68 kali. Satu kali itu dendanya 10.000. Jadi aku denda paling banyak nyumbang 680.000 gitu. Kenapa? Jangan pakai kata harus. Katanya gini, kalau kita pakai kata harus, aku harus cuan, aku harus ini, aku harus bisa, itu menjadi satu beban di otak kita yang jadi paradoxial loop. Ketika kita paradoxial loop, kita pengen apa karena terbeban malah justru susah gitu. Jadi aku lagi membiasakan diri aku juga untuk tidak menggunakan kata harus. Jadi gantinya apa? Gantinya adalah saya memutuskan untuk, saya punya pilihan untuk gitu. Saya memutuskan untuk berolahraga karena apa? Saya punya pilihan untuk berolahraga karena apa? Kayak gitu. Ya kira-kira gitulah. Oke, sekarang aku bahas Japfa guys. Aku bahas Japfa. Japfanya, aku gambar satu garis di sini.
Ya, ini masih di area support juga, belum breakdown support di garis merah ini ya, Java. Teman-teman, kita masih watch ini ya, jadi masih oke buat yang teman-teman mau beli buat valuasinya murah, value investing masih oke gitu. Oke, terus aku izin ngejawab satu pertanyaan yang penting banget sebelum aku lanjutin bahas tentang saham-saham lagi. Yaitu pertanyaan dari Vivian Suryanti, dia nanya gini. Pertanyaan ini penting buat teman-teman semuanya ya. Singkat cerita, dia kerja sekarang cuman karena pandemi itu salary dia kepotong 50% dan kerja bisnis sampingannya juga ditutup gitu. Ada beberapa pekerjaan ditutup gitu. Entertainment, bisnis entertainment kedampak juga gitu. Terus dia ada uang dingin. Uang dinginnya sekian nominal rupiah, saya nggak sebutkan, buat modal usaha atau modal di saham. Dia bilang baru mengenal saham di awal tahun ini dan udah mulai coba trading. Tapi karena keterbatasan pengetahuan, jadi modalnya ya nggak berkurang, tapi nggak berkurang secara real, tapi dia berkurang secara floating. Floating loss itu masih belum dijual gitu. Ya, jadi masih belum benar-benar mengalami kerugian gitu. Nah, dia nanya tentang strategi tradingnya, berapa persen sih buat jangka menengah, pendek, dan panjang? Saya akan menjawab justru out of topic dari jangka menengah, pendek, dan panjang. Aku akan narik dari atas dulu, aku ngelihat dari atas, dari helikopter view dulu. Menjawab pertanyaan dari Bu Vivian Suryanti, aku nggak saranin kamu, jadi aku bukan fanatik saham. Aku nggak saranin kamu pakai duit dingin kamu itu untuk masuk di saham. Aku lebih saranin kamu pakai uang kamu itu untuk memulai satu usaha yang baru. Untuk active income dulu. Kenapa? Karena kamu mesti harus stabilin perekonomian. Harus lagi. Tampol diri sendiri. Ya, karena kamu punya pilihan untuk menstabilkan perekonomian kamu dulu, kondisi finansial keluarga kamu dulu gitu. Begitu kondisi finansial udah mulai stabil, income juga udah mulai stabil, boleh tuh kalau kamu memilih untuk berinvestasi mulai dari yang sedikit demi sedikit. Nah, meskipun punya uang dingin sekian ratus juta atau berapa rupiah itu, tapi kondisi psikis kamu lagi nggak bagus karena terdampak pandemi dan segala macam. Sabarlah, jangan terburu-buru. Ingat, jadi kayak kura-kura, jangan seperti jadi kelinci yang terburu-buru gitu. Jadi kita slow down untuk jadi cepat. Kita seakan-akan melambat, tapi sebenarnya dengan melambatnya kita ini, kita menyusun strategi, kita menjadi lebih kreatif, itu hasilnya akan lebih baik. Terus di sahamnya gimana dong? Masa nggak boleh sama sekali di saham? Boleh. Di saham fokus belajar dulu dan duitnya masukin kecil. Kecilnya sekecil kamu ngerasa siap kalau misalkan itu rugi, nggak akan keganggu aktivitas kamu sehari-hari. Dan kalau sekarang udah ada kerugian, jangan nambah dulu ya. Jadi aku bukan nge-push orang harus di saham, harus di saham, harus di saham. Kira-kira kayak gitu. Oke, aku lanjutkan untuk jawab-jawab yang lainnya. Ada pertanyaan lagi yang lain, tapi aku akan jawab lagi nanti. Aku berharap pertanyaan di kolom question di sini juga pertanyaan yang sifatnya apa ya? Ada satu problem yang atau pertanyaan yang strategis. Lebih dari sekedar pertanyaan tentang nanya kode saham, karena jawaban dari pertanyaan yang strategis ini sifatnya akan lebih long lasting dampaknya buat teman-teman semuanya, lebih timeless gitu. Oke. Kata Tiara, jelasinnya adem ya, memang aku lagi kademen sih. Aku mau bahas pertanyaan yang lain dari entah siapa ini, nggak disebut siapa yang nanya, tapi banyak pertanyaan masuk di tanya saham mTrade. Kira-kira kayak gini pertanyaannya. Kalau inflasi tinggi, gimana strategi investasi kita? Siang Jokowi bilang atau Presiden Jokowi bilang inflasi di Indonesia itu bakal nambah 1,8% di akhir tahun, jadi 6,3%-an. Back to basic teman-teman. Jangan cuma mikirin inflasi sehingga kamu terburu-buru masukin duitmu ke saham supaya pertumbuhan tinggi. Ingat dong, di saham juga bisa ada kerugian. Kalau misalkan kamu mengalami kerugian dan nggak siap menghadapi itu, bukannya tumbuh melebihi inflasi, tapi justru malah di bawah itu. Diversifikasi penting banget, seperti yang aku bahas beberapa hari kemarin, investasi di ORI, SR, FR, Sukuk itu juga sangat
bagus sekali untuk bertahan, hanya untuk bertahan. Dan kemudian aku juga mau apa ya, tadi mau ngomong apa jadi lupa, ngeblank. Itu aja deh, nanti tambahin lagi kalau keinget. Aku mau bahas saham-saham lagi, tapi sebelumnya ini ada pertanyaan yang menarik yang lewat di depan aku dari Emrico Z. Strategi nitip sendal satu lot di beberapa saham apakah efektif? Karena modal terbatas jadi saya pakai cara ini. Aku jawab aja, kalau misalkan kamu nitip satu lot di semua saham pun, mungkin kamu meniru strategi dari ETF. ETF pun sebenarnya nggak di semua saham, di banyak saham, diversifikasi lah ceritanya. Tapi kalau misalkan marketnya lagi hancur, sama-sama marketnya lagi bearish, itu semuanya bakalan jatuh juga. Jadi nggak ada gunanya. Jangan nitip sendal satu lot di semua saham. Tapi kalau strategi diversifikasi 5-10 saham itu masih masuk akal di beberapa saham yang cenderung potensial. Dan kalau kamu punya alokasi untuk 10 saham itu nggak harus semuanya dipakai ya, jadi nggak harus semuanya dipakai alokasinya. Misalkan aku maksimal punya 10 saham nih di portfolio aku, baru keisi 5, terus terburu-buru beli yang 5 lainnya, nggak usah kayak gitu, oke ya. Oke. Satu lot mah kegedean biaya adminnya, kata Resti Aliali. Nggak juga, kamu bisa ikut RUPS, kamu cuan dari makan-makan gratisnya. Oke, Milka Susiani, Wika saat ini double top nggak? Oke, aku cek ya, Wika. Jadi, Wika, ini sekarang double top nggak? Pertanyaan yang bagus sih. Sebenarnya kalau dibilang double top, dilihat double top benar juga ya. Ini kayak double top ya. Aku kasih batas bawah aja 1005. Batas bawahnya 1005. Di bawah 1005 batasi resiko. Itu aja. Jadi nggak usah dipikir double top atau enggaknya, batasin di bawah. Jomaludin FP, anak saya kelas 1 SMP, dana pendidikan untuk kuliah ya, bagus. Herman Selibel, apakah semakin banyak perusahaan IPO harusnya makin naik IHSG karena dana semakin banyak yang masuk ke IHSG? Enggak dong, yang ngegerakin IHSG naik itu apa sih sebenarnya? Saham-saham berkapitalisasi besar. Jadi yang menarik adalah ketika IHSG naik, ada saham-saham yang justru turun. Sebaliknya ketika IHSG turun, ada saham-saham yang justru naik. Saham-saham apakah itu yang sering bergerak anomali? Saham-saham berkapitalisasi kecil, simpel kan? Mikirnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika kita trading, kita nggak harus selalu mikirin IHSG. Karena apa? Karena banyak pilihan saham yang lainnya yang kita bisa tradingin, yaitu saham second liner. Dan mungkin third liner buat kamu-kamu yang siap dengan resikonya. Cuman, kalau memang marketnya lagi super bearish atau super bullish, biasanya bergerak bareng. Baik blue chip maupun choco chipnya. Ya, tapi kalau marketnya lagi sideways, gerakan minor, naik turun IHSG itu bisa anomali untuk yang second liner. Oke. Tadi Polandra izin pamit Bobo duluan, capek abis les matematika. Karena kamu izin pamit Bobo, aku akan invite Coach William biar aku juga bisa izin pamit Bobo nanti. Anyway, ada promo M-Trade 99 Harbolnas hanya sampai tanggal 9 September nanti, diskon up to 1 juta. Jadi langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp. Dan teman-teman, Cuantastik Sabtu ini temanya menarik banget untuk mengenali pola akumulasi dan distribusi big fund untuk trading. Ini menjawab pertanyaan yang suka nanya tentang bandarmologi. Langsung aja ke mtrade.id/cuantastik, mtrade.id/cuantastik. Oke. Oke, aku tetap bahas teknikal deh. Ini bahas teknikal aja ya untuk fundamentalnya, makro sama Coach William dan coach yang lain-lain di morning briefing besok ya teman-teman ya. Terus HRBI 007 besok akan dibahas juga tentang Bumi private placement. Sentimennya akan dibahas besok, sedangkan teknikal aku akan bahas kali ini. Oke, aku bahas Bumi ya. Aku selalu percaya chart, be very careful dengan news, be very careful dengan berita.
Berita bisa muncul belakangan pada orang-orang yang sekiranya bisa mengantisipasi, mereka udah masuk duluan. Dan ketika beritanya muncul, mereka bisa sell on news dan kalian baru beli gitu. Kalau bumi ini memang masih uptrend teman-teman, aku jagain dengan garis merah ini ya. Dia memang masih uptrend. Garis merah ini juga bisa terwakili dengan angka 185 atau 186-an. Di bawah 185, 186, be very careful di situ ya teman-teman. Bisa batasin risiko. Ada yang nanyain, grup Salim ada masuk di bumi, ya biarin lah, mereka mau masuk mau gimana. Pegangan aku cuma chat, karena chat yang paling jujur, yang nggak bisa ngebohongin sentimen ini, sentimen itu, news ini atau news itu gitu. Oke, terus teman-teman aku update dikit pertumbuhan untuk ekspor China ini melambat ya. Jadi meskipun neraca dagang China masih surplus, ini perekonomian dia untuk ekspornya agak-agak melambat karena pandemi COVID-19 lockdownnya itu Agustus kemarin memburuk gitu. Jadi dikit-dikit lockdown itu yang masih ngeganggu supply juga di dunia gitu. Di Indonesia juga supply barang masih agak-agak keganggu gitu. Kemudian cadangan devisa Agustus 2022 di Indonesia ini masih sama seperti periode sebelumnya di 132,3 miliar gitu, masih di atas standar kecukupan dan mampu untuk membiayai impor selama 6 bulan. Jadi kondisinya masih cukup oke untuk Indonesia. Sedangkan indeks kepercayaan konsumen ini agak melambat sedikit ke 122 dibandingkan periode sebelumnya di 123,2 ya, tapi masih di atas angka optimis. Jadi kalau PMI di atas 50 bagus, IKK di atas 100 tuh masih oke. Perlambatan IKK terjadi karena naiknya inflasi akibat kenaikan harga pangan dan juga BBM gitu. Terus tarif ojol hari ini naik, inflasi bakalan makin naik ya. BCA tembus all time high, kabarnya gimana? BCA ini fundamentalnya masih oke, besok dibahas di morning briefing besok ya. NPL-nya juga masih terjaga, masih oke. Terus kemudian Inco dan China, ini ada kabar bagus dari Inco, dia ada kerjasama smelter nikel sebesar 31 triliun rupiah, tapi kita akan watch secara teknikalnya terus, kita nggak akan fokus pada berita. Terus INTP, buat teman-teman yang tadinya mau masuk di semen dan merasa agak telat, INTP, Indosemen, dia memperpanjang periode buyback-nya. Ingat, perusahaan kalau ada buyback, harga saham cenderung akan naik, karena itu sentimen yang cukup bagus, dan periode buyback-nya itu dimulai 7 September atau hari ini sampai 6 Desember 2022. Ayo kita lihat untuk INTP gimana kabarnya dia. Iya. Ya masih sideways. Hari ini dia mulai periode buyback. Jadi selain SMGR, SMBR, INTP ini juga masuk dalam masa stage 1 yang cukup menarik buat diakumulasi. Terus Weton dia ada mencatatkan kontrak baru 4,19 triliun rupiah. Kita akan lihat untuk Weton teknikalnya gimana. Konstruksi beberapa hari ini slowdownnya normal aja. Sideways normal aja guys, wait and see dulu. Terus Akra, aku ke Akra sekarang, dia tuh berusaha untuk memenuhi target penyaluran BBM untuk tahun 2022. Kita udah jualan untuk jangka pendeknya, tapi ini dia menarik, ada satu pattern flag ya di sini ya. Jadi kita wait and see untuk Akra ini, karena penyaluran BBM Akra ini meningkat 19% secara tahunan selama 6 bulan pertama 2022. Jadi kita masih bisa watch untuk Akra. Amri Belami nanya, nambah Sido bisa nggak untuk nge-swing? Oke, kita akan lihat untuk Sido ya. Sido muncul. Aduh, ini kenapa pada ngomongin sate sih? Sate mbok galak apa? Lapar tahu malam-malam. Lapar, aku lapar. Gimana caranya supaya nggak makan malam-malam, kebiasaan buruk tapi enak gitu. Sidonya masih masuk dalam watchlist terus, dan buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang, bagus di angka ini, angka yang langka, support yang cukup oke, dan kita masukin watchlist kita untuk M-Trade ya. Oke teman-teman,
Jangan lupa teman-teman, ada seminar cuantastik besok hari Sabtu. Kenali pola akumulasi dan distribusi Big Fund alias bandarmologi yang kamu suka dengan cara teknikal pastinya untuk trading optimal Sabtu 10 September jam 10 pagi. Oke? Terus aku mau infoin juga ada workshop. Kita jarang banget bikin workshop ya. Workshop tuh jarang kita bikin untuk laporan keuangan, analisis laporan keuangan. Jangan cuma tahu tentang pertumbuhan laba, pertumbuhan laba dan juga pertumbuhan revenue doang, tapi mesti ngerti gimana ngelihat perusahaan sehat dari cash flow-nya, terus kemudian ngerti gimana laporan keuangan tuh dimanipulasi tuh kayak gimana. Oke. Sido masuk ya, kata Nino S. Niki, bisa untuk investing ya. Oke, itu aja dulu sih teman-teman. Yang buat trading kita akan infoin secara real time di Mtrade karena memang sebenarnya disupport banget. Saya Ellen May, semoga bermanfaat semua yang saya bagiin malam hari ini. Mohon maaf, aku punya filter malam hari ini agak alay dan eyeliner aku luntur. Sehat selalu semuanya, salam profit, dan jangan lupa ada promo Harbolnas sampai tanggal 9. Join Mtrade ke mtrade.id/WhatsApp. Bye-bye. Dadah, selamat malam GJE 5000 dan semuanya. Good night. Budi Kaing workshop online ke Bali. Oke, sate. Bye.